Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang sniper yang sedang menjalankan suatu misi. Dia adalah Bob Swagger dan rekannya yang bernama Donnie. Ternyata di sini mereka sedang melakukan misi perdamaian di suatu zona konflik di Ethiopia. Di sini mereka sudah stay di atas sebuah bukit dan sedang menunggu kendaraan pasukan pemberontak yang akan menuju kamp tentara Amerika. Walaupun mereka berada di jarak yang sangat jauh, akan tetapi mereka bisa membantai pasukan musuh satu persatu tanpa diketahui keberadaannya. Dan keanehan pun terjadi, di mana pusat komando tiba-tiba mematikan komunikasi dengan Swagger. Mereka beralasan jika Swagger sudah pasti akan berhasil menjalankan misinya. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah helikopter yang langsung menghantam lokasi Swagger dan Donnie bersembunyi. Mereka pun bingung kenapa pihak pusat tidak memberitahu mereka jika musuh akan menyerang dari udara. Dan yang lebih janggalnya, dari mana helikopter tersebut mengetahui lokasi mereka? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Atas penyerangan itu, membuat Donnie tertembak dan tewas. Melihat hal itu lantas membuat Swagger sangat sedih dan marah, mengingat Donnie adalah satu-satunya sahabat terbaiknya. Dengan amarah yang tinggi, Swagger pun mengambil senjatanya dan berhasil menembak helikopter tersebut. Scene berpindah ke 3 tahun kemudian, akibat kejadian di masa lalu lantas membuat Swagger terpuruk dan memilih untuk pensiun. Dan saat ini Swagger bersembunyi dan tinggal di atas sebuah pegunungan untuk menenangkan pikirannya. Tidak lama kemudian datanglah tamu tak diundang, yaitu beberapa orang dari FBI. Dia adalah Kolonel Isaac Sobari bersama kedua anak buahnya. Di sini Pak Isaac berusaha meminta pertolongan dari Swagger untuk mau menjalankan sebuah misi, yaitu melindungi presiden dari seseorang yang berniat membunuh presiden di suatu pertemuan. Pak Isaac pun yakin dengan kemampuan Swagger yang hebat, pasti bisa mengatasi teror tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Swagger pun setuju untuk mengambil misi tersebut. Sebelum menjalankan misinya, Swagger pun mencoba mengasah kemampuannya yang telah lama ditinggalkannya. Dan hasilnya Swagger tetaplah Swagger. Ia masih terampil dan tetap tajam dalam menggunakan sniper. Singkat cerita, Swagger pun dibawa untuk menjalankan misinya. Setibanya di Amerika, ia pun langsung melakukan survei 3 lokasi tempat yang diyakini akan dilalui oleh presiden, yaitu Maryland, Philadelphia dan Washington DC. Flight time of the bullet that would be completely static, obviously. Velocity corrections are easy. Scene berpindah ke 2 minggu kemudian. Benar saja, ternyata presiden akan melakukan kunjungan ke suatu daerah di Philadelphia. Sedangkan Swagger kini dibawa oleh Pak Isaac bersama puluhan anak buahnya ke suatu gedung kosong tempat persembunyian Swagger. Dari balik jendela, Swagger terus mengintai keramaian untuk melindungi presiden dari segala mara bahaya. Sedangkan dari tempat lain, ada seseorang yang sedang merancang sniper otomatis tepat ke arah presiden akan berpidato. Swagger pun memperkirakan jika mara bahaya sebentar lagi akan terjadi. Namun tiba-tiba seorang polisi di belakang Swagger menembaknya secara bertubi-tubi. Dan secara bersamaan seseorang pun menembakkan senjata otomatis sebelumnya. Beruntungnya tembakan tersebut meleset dan malah mengenai Uskup Agung Ethiopia. Seketika para warga pun berhamburan kabur menyelamatkan diri. Sedangkan Swagger kini ia menjatuhkan diri demi menghindari polisi yang menembakinya. Namun sayang, kejadian itu membuat Swagger tertembak 2 kali, yaitu di bahu dan di pahanya. Dalam pelariannya, Swagger pun tersadar jika dirinya telah dijebak. Dan faktanya, ternyata sang polisi merupakan anggota yang terlibat menjebak Swagger. Terlihat di sini mereka sedang merancang, seolah-olah Swaggerlah sebagai pelaku utamanya. Mengetahui Swagger berhasil kabur, membuat Pak Isaac merasa geram dan menyuruh seluruh anak buahnya untuk memburu dan membunuh Swagger. Dalam keadaan pincang, Swagger kini berhasil meloloskan diri dari TKP dan bertemu dengan seorang agen FBI yang sedang patroli. Dia bernama Mick. Mick menodong dan berprasangka jika Swaggerlah pelakunya. Swagger pun menjelaskan jika bukan dirinya yang melakukan dan ia hanya dijebak. Swagger pun berhasil melumpuhkan dan merebut kendaraan Mick lalu kabur dari sana.
suspect an assassin. Suspect is armed. Para FBI dan polisi pun berkumpul untuk melakukan perburuan besar-besaran kepada Swagger. Pak Ishak takut jika saja Swagger berhasil kabur maka nyawanya dalam bahaya. Mengingat Swagger merupakan seorang ahli sniper terhebat sepanjang masa. Dan pastinya Swagger akan menuntut balas padanya. Kembali lagi ke Swagger yang kini sedang dalam kejar-kejaran. Tak ingin tertangkap lantas Swagger langsung menjatuhkan diri ke dalam lautan bersama mobilnya. Beruntung di sini Swagger berhasil mengelabuhi para petugas dengan cara bergelantungan di kapal dan bergegas mencari pertolongan. Swagger pun mendatangi rumah istri mantan temannya dulu yaitu Donnie. Dia bernama Sarah, tidak pakai Connor. Awalnya Sarah menolak kedatangan Swagger karena ia melihat berita di mana-mana yang menunjukkan jika ia melakukan tindakan kriminal besar, yaitu mencoba membunuh presiden. Swagger pun menjelaskan jika dirinya dijebak oleh seseorang. Sarah pun percaya dan langsung membantu mengobati bekas luka tembak di tubuhnya. Scene berpindah ke salah satu anggota FBI yaitu Mick. Di sini Mick menyelidiki rekam jejak Swagger semasa menjadi militer dulu. Mick meyakini jika bukan Swagger pelakunya, mengingat jiwa nasionalisme Swagger terhadap negara sangatlah tinggi. Untuk membuktikannya, Mick pun mulai melakukan penyelidikan di tempat TKP. Namun sayang upayanya itu tidak membuahkan hasil apapun. Berhari-hari pun berlalu dan kini kondisi Swagger perlahan membaik. Akan tetapi Swagger tetap saja menjadi buronan yang paling dicari. Hampir semua televisi menyiarkan perburuannya. Di sini Swagger melihat jika salah satu agen FBI yaitu Mick masih percaya jika Swagger bukanlah pelakunya. Melihat itu, Swagger pun berpikir jika keselamatan Mick saat ini dalam bahaya. Swagger pun menyiapkan senjata untuk melakukan balas dendam kepada orang yang telah menjebaknya. Akan tetapi Swagger akan menemui Mick terlebih dahulu. Melihat upaya Mick akan membahayakan, lantas para pelaku bergegas menculik dan menyekap Mick di suatu tempat. Mick pun disiksa habis-habisan. Pada saat Mick akan dieksekusi, tiba-tiba Swagger datang dan menolong Mick. Melihat ia berhutang nyawa kepada Swagger, lantas Mick bersedia bergabung dengan Swagger untuk mengungkap dalang di balik konspirasi ini. Pak Ishak yang mendengar jika Mick dan Swagger bergabung pun ketar-ketir. Dengan cepat ia pun membentuk rencana untuk memancing Swagger keluar dari persembunyiannya dan membunuhnya. Untuk memuluskan rencananya, mereka pun berniat menculik Sarah untuk dijadikan sebagai sandera agar Swagger keluar dari persembunyiannya. Lalu Swagger bersama Mick kini dalam perjalanan untuk menemui seseorang ahli persenjataan yang kini tinggal di suatu dusun pemulutan. Berdasarkan penjelasan si kakek, Swagger pun perlahan mengetahui identitas si sniper yang mencoba membunuh presiden. Dan ternyata ia bernama Mikhail Zerbiak, seorang pembunuh bayaran spesialis pakai sniper. Swagger pun terkejut karena ia mengenali sosok sniper tersebut. Akan tetapi si kakek menjelaskan jika saat ini keadaannya sedang dalam kondisi terpuruk yaitu lumpuh. Malam harinya, Sarah pun kedatangan tamu tak diundang, yaitu beberapa anak buah suruhan Pak Ishak untuk menculik dan menjadikan Sarah sebagai pancingan agar Swagger keluar dari persembunyiannya. Kembali lagi ke Swagger dan Mick. Kini Swagger berniat untuk melatih Mick dalam menggunakan sniper. Setelah itu, mereka pun bersiap untuk melakukan misi balas dendam. Pertama-tama mereka akan memburu Mikhail Zerbiak terlebih dahulu. Setelah menemukan lokasi Mikhail, Swagger pun bergegas menggerebeknya di suatu tempat di Philadelphia.
Akan tetapi Swagger menyiapkan jebakan bom terlebih dahulu. Ia takut jika semua ini adalah jebakan untuk memancingnya keluar. Setelah usai, Swagger pun menerobos kediaman Mikhail. Sambil ditodong senjata, Mikhail pun menjelaskan jika dalang dibalik semua ini adalah Pak Ishak dan Charles. Karena mereka takut jika semua kejahatan mereka akan bocor ke Presiden. Maka dari itu mereka berniat membunuh Presiden dengan cara menjadikan Swagger sebagai pelaku utamanya. Setelah menjelaskan semuanya, Mikhail pun bunuh diri dengan cara menembakkan senjata ke kepalanya sendiri. Beruntung, semua percakapan Mikhail telah ia rekam untuk sebagai bukti. Tidak lama kemudian datanglah puluhan pasukan Pak Ishak yang menyerang untuk membunuh Swagger. Akan tetapi mereka malah terkena jebakan bom yang disiapkan oleh Swagger sebelumnya. Dan pertempuran epik pun terjadi, di mana Swagger dan Mick berhasil membantai pasukan Pak Ishak satu persatu. Hingga akhirnya Swagger pun memenangkan pertempuran tersebut. Keesokan harinya, Swagger pun menghubungi Pak Ishak untuk melakukan sebuah kesepakatan, yaitu menukar Sarah dengan rekaman percakapannya dengan Mikhail tentang kejahatan Pak Ishak, dan Swagger juga meminta untuk dihadirkan Senator Charles di pertemuannya nanti. Setelah sepakat, mereka pun melakukan pertemuan di atas gunung bersalju. Tidak lama kemudian, datanglah seseorang yang menenteng sniper ke arah mereka. Mereka pun berpikir jika orang tersebut adalah Swagger. Dengan cepat para sniper bayaran Pak Ishak menembak orang tersebut tepat di jantungnya. Dan faktanya, kelicikan mereka telah terbaca oleh Swagger. Dengan cepat Swagger membunuh semua sniper bayaran Pak Ishak tanpa bersisa. Dan faktanya orang ditembak sebelumnya adalah Mick yang menyamar menjadi Swagger, dan ia juga telah memakai rompi pelindung baja. Dengan rasa ketakutan mereka pun menodong Sarah menggunakan pistol. Dengan percaya diri Swagger membidik dan menembak tangan anak buah Pak Ishak sampai hancur. Setelah itu Swagger pun keluar dan mendekati mereka. Di sini Swagger terlibat perdebatan dengan Charles. Ternyata Charles adalah dalang di balik pembantaian warga di Ethiopia 3 tahun lalu. Tujuannya untuk memuluskan pendirian perusahaan miliknya di sana. Tidak lama kemudian datanglah pasukan 2 helikopter FBI untuk menangkap Swagger. Tak bisa berbuat apa-apa, Swagger pun pasrah dan menyerahkan diri. Setelah tertangkap, Swagger pun membawa perkara ini ke majelis peradilan. Di sini ia meminta Charles dan Pak Ishak diadili juga karena telah membantai warga tak berdosa di Ethiopia 3 tahun lalu. Dan ia juga mengatakan jika yang dituduhkan kepadanya selama ini adalah salah. Ia menjelaskan terkait senjatanya yang berada di lokasi TKP itu adalah rekayasa dari Pak Ishak. Ia juga berkata jika posisi senjata belum sama sekali digunakan. Bahkan senjata itu telah ia modifikasi sehingga tidak sembarang orang yang bisa menggunakannya. Pernyataan Swagger pun diperkuat setelah Mick memberikan bukti pembantaian yang dilakukan oleh Pak Ishak dan Charles. Akan tetapi, majelis tidak bisa menahan Pak Ishak, karena kejahatannya itu dilakukan di luar negara. Mendengar fakta itu lantas membuat Swagger tak percaya. Dengan percaya diri, Pak Ishak meninggalkan ruangan dan mengejek Swagger. Akan tetapi, jaksa mempercayai Swagger dan melepaskannya dari segala tuduhan. Malam harinya, Charles bersama Pak Ishak sedang berpesta di sebuah rumah untuk merayakan kemenangan mereka. Tiba-tiba, salah satu anak buah mereka terjatuh dari lantai atas dengan bekas tembakan di dadanya. Setelah Pak Ishak berdiri, tiba-tiba salah satu peluru menembus dadanya dan membuatnya tewas di tempat. Swagger pun memberondong tempat tersebut, hingga membuat Senator Charles beserta anak buahnya ketakutan bukan main. Setelah Swagger berhasil membunuh anak buah Charles, ia pun menampakkan dirinya. Dengan ketakutan, Charles pun memohon agar tidak dibunuh. Tanpa belas kasihan, ia pun mengantar Charles ke alam baka.
Sebelum pergi dari TKP ia pun membuka selang gas. Setibanya di luar, rumah tersebut pun hancur meledak. Lalu ia pun pergi dengan menggunakan mobil bersama Sarah dan film pun selesai. Situlah alur cerita film Shooter tahun 2007. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di video ini. Jika kalian suka, klik like dan subscribe channel ini.